Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kebun gue. Hari ini saya sudah di kebun teman-teman. Ini sudah ada di depan tanaman kacang merah yang saya tanam. Ini kacang merahnya, kalau teman-teman kemarin ngikutin, saya benihnya bukan beli ya teman-teman, tapi dari dapur. Dari kacang merah yang saya beli di pasar dan saya simpan, ternyata dia tumbuh tunas ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah teman-teman, di sini bisa kalian lihat ya teman-teman. Di sini kacang merahnya ini sudah tingginya sekitar berapa ya? Sekitar 50 sentian ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah rata ya teman-teman. Ini semuanya sudah mulai berbunga. Dan bunganya cantik sekali teman-teman, seperti ini ya. Bunganya seperti ini teman-teman. Sebelumnya saya memang sudah pernah menanam ya, tapi karena hanya satu tanaman dan itu tidak begitu diperhatikan teman-teman. Tahu-tahu udah tumbuh kacang merah aja. Dan yang ini karena banyak jadi diperhatikan, sampai ke bunga-bunganya pun saya liatin ya teman-teman. Ini teman-teman, nih alhamdulillah. Ini sepertinya butuh tiang ini ya, butuh tiang penyangga karena ini sudah mulai ada yang ambruk nih teman-teman. Di sini sudah mulai ada yang ambruk ini. Ini karena memang dia panjang ya, tinggi, jadi sepertinya ini butuh penyangga. Ini kemarin habis saya pupuk tanahnya teman-teman. Beberapa hari ini sudah tidak hujan, jadi saya pupuknya pakai ekoenzim teman-teman. Nah, ini ekoenzim, isinya sampah-sampah buah, sayuran, lalu diberi juga sama gula jawa ya, atau gula merah. Ini sudah saya pakai. Saya banyak bikin ekoenzim. Di tempat penyimpanan saya juga ada lagi pakai botol-botol yang lebih besar dari ini. Ini cuma yang kecil-kecil gini ya teman-teman, langsung saya masukin sini. Dan ini kalau teman-teman yang sudah sering pakai ekoenzim pasti sudah tahu ya, baunya ini harum sekali teman-teman. Memang warnanya tuh sangat tidak menarik seperti ini ya, tapi kalau kita cium baunya, masya Allah, ini tuh baunya kayak manisan teman-teman, benar-benar seperti manisan. Dan pernah ya saya mupuk pakai ekoenzim ini, mungkin karena kebanyakan ya, jadi kebunnya itu tuh baunya harum teman-teman. Kebunnya baunya harum, bau seperti bau manisan gitu teman-teman. Ini ekoenzim bisa kita buat sendiri di rumah ya teman-teman. Kemarin saya habis pupuk ini kacang merah dan juga tanaman-tanaman saya lainnya. Dan di sampingnya kacang merah, di sini saya tanam ini teman-teman. Saya tanam jagung. Teman-teman di sini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini tanamannya sudah mulai tumbuh. Saya tanam jagung di sampingnya. Ini juga ya, ini agak ketutup nih teman-teman. Mudah-mudahan nanti jagungnya bisa tumbuh dengan subur juga ya. Bismillah ya teman-teman. Saya beberapa kali tanam jagung belum pernah berhasil. Ini saya coba lagi. Ini kali ini jagung pulet teman-teman, yang warnanya putih. Saya tanam beberapa di rice bed. Ini ada asparagusnya ambruk nih. Asparagusnya ambruk teman-teman nih. Bisa diberdirikan. Oke, daunnya cantik sekali ya, asparagus seperti ini. Masih kecil, batangnya masih kecil sekali. Masih harus ditunggu sampai agak besar dulu. Oke teman-teman, kita lanjut ke tanaman yang lain ya. Ya teman-teman, dari tanaman jagung kita beralih ke stroberi. Ini stroberi saya teman-teman. Stroberi yang saya beli di pasar, satu tanaman ya. Alhamdulillah ini sekarang sudah bisa dipecah menjadi 5 pot teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya tadinya tuh lebih dari 5 ya. Karena di setiap sulurnya begini, tumbuh anakannya tuh banyak sekali. Dan karena saya telat mindahin dan dia tuh banyak kepanasan teman-teman, jadi dia akhirnya ini mati, anakannya itu pada mati teman-teman. Dan ini yang bersisa hanya ini aja. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan ya teman-teman.
Ini saya telat mindahinnya, jadi dia terlalu banyak kena panas, malah mati. Nah ini juga ya teman-teman, ini sedang masa perawatan, jadi saya taruh di tempat yang tidak begitu panas biar dia tumbuh dulu. Nih, mudah-mudahan bisa menjadi tanaman stroberi yang tumbuh subur ya teman-teman. Ini daun-daun yang nggak bagus saya petikin saja. Ini ini teman-teman. Oke. Ya teman-teman, kita beralih lagi ke tanaman saya berikutnya. Ini adalah tanaman pakcoy putih yang saya tanam di raised bed. Dia sudah tua, sudah berbunga ya teman-teman. Bahkan di sini tuh sudah mulai muncul seperti ini ya teman-teman. Nah ini saya penasaran teman-teman, saya mau coba memperbanyak pakcoy dengan cara stek teman-teman. Jadi kemarin dari batangnya itu ada anakan, nah itu saya patahin gitu, lalu saya tancap di sini teman-teman. Nah di sini ada 4, tapi yang satunya nggak berhasil nih teman-teman. Yang satunya entah berhasil atau enggak nih, tapi ini udah jatuh seperti ini ya. Sementara ini yang lain alhamdulillah ini masih berdiri tegak seperti ini. Dan mudah-mudahan ini bisa ya menjadi tanaman pakcoy yang besar dan sehat ya teman-teman nih. Jadi kalau teman-teman punya tanaman pakcoy itu kalau panen jangan dicabut ya teman-teman, tapi biasanya dari arah sini nih akan tumbuh anakannya teman-teman. Akan tumbuh anakannya, lah itu dipetik saja lalu ditancap seperti ini. Bismillah ya teman-teman, insya Allah bisa tumbuh subur. Nih, oke, kita lanjut lagi ke tanaman berikutnya teman-teman. Kita berlanjut ke selada butterhead ya teman-teman. Ini selada butterhead saya tanam di pot kecil ya teman-teman seperti ini. Lalu beberapa hari yang lalu itu saya panennya itu ada yang saya cabut dari potnya, tapi karena ini potnya kecil jadi hampir semua tanah ini keangkat ke atas teman-teman. Akhirnya saya putuskan untuk mengguntingnya. Nah ini menggunting seperti ini, dan alhamdulillah ya teman-teman, saya nggak nyangka juga ternyata dari potongan batangnya ini teman-teman tuh tumbuh juga anakan-anakannya yang baru nih teman-teman, bisa dilihat ya. Di sini saya kemarin petik beberapa sawi butterhead dan alhamdulillah teman-teman saya perlihatkan ya. Nah ini dia, ini anakan-anakan yang tumbuh dari sisa potongan selada butterhead nih, batang selada butterhead. Di sini tumbuh anakannya kecil-kecil teman-teman, masya Allah. Dan ini tidak hanya kebetulan ya teman-teman, karena di sini saya ada 3 pot dan semuanya tumbuh ini teman-teman, ini ya. Lalu saya tunjukkan yang ini juga tumbuh teman-teman, tuh ini juga tumbuh dari batangnya, batang hasil potongannya teman-teman. Nih udah agak rimbun jadi nggak kelihatan ini nih batangnya teman-teman. Nah ini batangnya, dia tumbuh di seputarannya ya. Ini kemudian satu lagi teman-teman, ini. Nah ini juga teman-teman, masya Allah, ini juga tumbuh teman-teman tuh. Nih, jadi ini punya kebun itu sekaligus percobaan juga ya teman-teman. Ada yang dipotong, ada yang dipanen dengan cara dicabut, ada yang dengan cara dipotong seperti ini tumbuh anakannya, ada juga yang dari batang-batangnya sini tumbuh anakannya. Ya luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kalau banyak tanaman yang bisa tumbuh anakannya dengan sendirinya seperti ini tentunya bisa sangat menghemat waktu dan biaya ya teman-teman. Kita tidak perlu lagi untuk membeli benih, tidak perlu lagi menyemai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu sampai anakannya ini agak besar, lalu kita petik, lalu kita tancap ke media tanam ya teman-teman. Coba dalam satu ini ada berapa nih teman-teman? Ini banyak sekali teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sekitar 8 atau 9 ya teman-teman, banyak sekali. Dan ini baru dari satu tanaman ya teman-teman, belum lagi yang ini dan yang ini, lalu yang ini juga teman-teman nih, masya Allah banyak sekali ya teman-teman. Dan selada butterhead ini segar sekali kalau untuk dijadikan lalapan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya selada butterhead juga cara
Memanennya mungkin tidak dengan cara dicabut ya teman-teman, tapi bisa dengan cara dipotong saja bagian batangnya. Sini pakai gunting gitu, kalau kalian menghendaki untuk bisa menanam selada butterhead ini lagi ya teman-teman.